Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arba Eksperimen. Kali ini kita akan mengulas perbedaan spesifikasi mesin Honda Genio atau mesinnya yang sekarang dipakai di All New Beat dan mesin Beat yang lama 2019 atau Scoopy. Cuma nanti kemungkinan Scoopy di tahun 2020 ini juga akan mengalami pembaruan karena sudah ada isu akan launching all new Scoopy yang pakai mesin dan rangka baru. Cuma kali ini kita ulas yang sudah ada saja. Nah, sebelumnya semoga teman-teman sehat selalu dan terhindar dari virus corona dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Nah, secara desain bisa dinilai sendiri sesuai selera mungkin ya kalau desain. Nah, jadi saya akan mengulas perbedaan di spesifikasi mesinnya aja. Jadi yang sebelah kiri ini sudah menggunakan mesin yang generasi baru. Nah, yang sebelah kanan ini yang mesin yang lama atau mesin 2019, yang ini mesin 2019-2020. Jadi mesin generasi baru ini pertama dipakai di Honda Genio, lalu setelah sukses ditelurkan ke Honda Beat yang terbaru 2020. Nah, dari sisi engine memang mengalami perubahan secara signifikan ya, atau bisa dibilang all new. Nah, itu perbedaan signifikan menurut saya itu ada di pengait ke sasisnya. Jadi kalau yang lama sasisnya itu memakai penghubung dari mesin ke sasis di bawah, kalau yang baru ada di atas. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi kalau yang lama ini lama-kelamaan kalau kena polisi tidur ini akan terkikis dan akan rusak. Kalau yang baru ini karena posisinya di atas dia lebih aman. Nah, di mesin yang baru ini dari throttle body juga berbeda ya. Kalau yang lama itu lebih tidur, posisinya ini lebih tidur ya. Kalau yang baru lebih tegak. Nah, ini keuntungannya kalau yang baru karena posisinya ini lebih tegak. Nah, jadi antara ini intake manifold dan itu sudutnya itu lebih landai yang baru, sehingga ini lebih optimal. Karena kalau sudutnya itu lebar atau tidak menekuk, pasokan bahan bakar dan udara itu akan lebih lancar seperti itu. Yang baru penampakannya seperti ini kalau dilihat dari jarak dekat. Ini dari grid auto ya, jadi pengaitnya ada di atas. Nah kalau yang lama kelemahannya seperti ini. Biasanya kalau apalagi kalau di CBR ya standar aja sering mentok polisi tidur itu udah banyak yang kena di bagian bawah sini, itu tergesek habis. Nah, dari segi mesin yang paling berbeda jauh itu ada di bor kali struknya, atau kalau bor itu dimensi dari pistonnya ini disebut bor ya, bor. Nah, kalau stroke itu panjang dari piston ini bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi panjang langkah piston itu disebut stroke. Nah, jadi kalau mesin yang all new yang baru ini pistonnya ini kecil tapi langkahnya itu panjang, dan kalau mesin yang lama pistonnya lebih besar tapi langkahnya lebih pendek. Nah, ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Nah, mesin yang baru ini memiliki pen piston ini berukuran 12, kalau yang lama itu 13. Nah, cuma kekurangannya kalau pen piston 12, nah karena dia itu baru dipakai di tahun 2020 ini yang pen piston 12 atau baru dipakai di Honda Genio, jadi untuk persamaan pistonnya nanti pasti lebih sulit daripada pen 13, karena kalau pen 13 sudah banyak digunakan di motor Honda yang lain. Antara yang lama dan yang baru ini cc nya mirip-mirip, jadi yang baru ini 109, yang lama itu 108, dengan konfigurasi yang baru itu pistonnya 47 mm dan stroke-nya 63, dan yang lama itu pistonnya 50 dan stroke 55,1. Nah, jadi yang mesin yang baru ini sangat-sangat overstroke dibanding mesin yang lama. Jadi kalau mesin yang lama itu udah banyak digunakan, kalau yang baru ini benar-benar overstroke yang membuat karakternya nanti pasti berbeda jauh outputnya. Nah, dari segi cylinder headnya juga berbeda. Jadi mesin ini bener-bener all new. Jadi yang baru itu di sini di intake-nya ini itu ada arah semprotan injektor. Jadi karena posisi intake-nya itu lebih landai seperti ini ya. Nah, itu injektor itu bisa langsung lurus ke ruang bakar, bisa lebih lurus. Nah, itu nilai positifnya pasti akan juga
berefek ke pembakaran yang lebih sempurna juga, karena injektor langsung mengarah ke ruang bakar. Nah, ukuran klepnya yang pasti kalau yang baru ini lebih kecil ya, karena menyesuaikan dengan diameter piston. Untuk baut headnya mungkin berbeda di baut yang sini. Ini pakai satu baut seperti kalau kita lihat seperti bautnya Honda Grand, itu ada satu ya, tapi berbeda lah tentunya pasti. Nah, dari cylinder blocknya juga berbeda. Kalau mesin yang baru ini dia sirip di bloknya ini lebih ada variasinya. Kalau yang lama itu siripnya hanya lurus-lurus saja. Nah, itu sirip yang seperti ini tuh bisa digunakan sebelumnya di Vespa kalau nggak salah, di Vespa yang patah. Nah, karena yang baru itu stroke-nya tinggi, jadi di boringnya ini ada coakan untuk stang piston. Nah, dari segi CVT juga berbeda total. Nah, kalau yang baru ini dia rollernya itu lebih besar. Rollernya ini bisa substitusi punya Vario 125 atau 150. Jadi dimensi rollernya 20 x 15 atau sama kayak Vario 125 atau 150. Sedangkan beratnya 15 gram. Nah, roller yang baru ini memiliki desain yang benar-benar baru juga. Jadi di sampingnya ini tertutup, yang samping terbuka. Kalau yang Scoopy atau Beat yang lama, dia dimensi rollernya 18 x 14, beratnya sama 15 gram ya. Nah, keunggulan roller dimensi besar seperti ini, dia penampangnya yang mendorong puli kan lebih besar ya. Jadi sehingga kalau materialnya sama-sama bagus, pasti tentunya lebih awet roller yang besar ya, yang atau roller yang baru. Nah, dari segi bushingnya juga berbeda. Jadi yang baru ini di bagian bushingnya itu lebih besar, dia 25 mm atau setara bushingnya Vario 125 atau 150. Nah, kalau yang baru ini V-beltnya juga berbeda. V-belt pakai double choke atau dua buah gerigi di atas dan di bawah. Kalau yang lama masih biasa. Nah, V-belt yang seperti ini udah lama dipakai di Vario LED, Vario 125 LED pertama dipakai di Honda. Untuk dimensi puli saya belum dapat informasinya, cuma sepertinya dimensi pulinya itu nggak beda jauh ya, tapi sepertinya masih besar yang baru dimensi pulinya. Dari perbedaan tersebut menghasilkan tenaga dan torsi yang berbeda pula karakternya. Jadi mesin yang all new ini memiliki power lebih besar. Powernya sih tidak berbeda jauh ya, yang baru ini 9 PS, yang lama ini 8,68, jadi sekitar beda 0,3 PS. Nah, cuma yang berbeda signifikan itu ada di torsinya. Jadi torsi yang baru 9,3 Nm di RPM 5500, sedangkan yang lama 9 Nm pada RPM 6500. Nah, ini menghasilkan karakter tenaga yang berbeda. Nah, jadi mesin yang karakter torsinya di RPM bawah ini kalau dibuat lari itu kurang cocok, karena dia akan lebih cepat akselerasi awal atau sentakan awalnya lebih cepat. Nah, tapi ketika top speed, karena torsinya dia di RPM bawah, jadi torsi di RPM atasnya itu pasti lebih, secara kurva pasti lebih turun ya. Nah, sedangkan yang lama meskipun torsinya lebih kecil tapi di RPM yang lebih tinggi. Nah, jadi inilah yang menyebabkan Beat yang baru atau Genio ini dia lebih gesit pada awal bukaan gas, tapi pada saat top speed dia kalah. Nah, karena torsinya besar di RPM bawah, tapi kurvanya di RPM atas pasti lebih kecil dia. Nah, mengapa ini terjadi? Ini karena dari kombinasi diameter piston dan stroke-nya tadi. Jadi karena stroke-nya panjang akan mendapat torsi di RPM bawah. Nah, apa untungnya? Karena stroke-nya ini panjang, torsinya di RPM bawah. Nah, tentu mesin dari all new Beat ini akan lebih irit daripada mesin yang lama. Karena diameter piston kecil, otomatis klep lebih kecil. Nah, kalau klep lebih kecil, otomatis udara yang masuk ke mesin lebih sedikit,
besar injektornya juga bisa lebih dipangkas volume injektornya, karena udara lebih kecil otomatis bahan bakar rasionya juga lebih kecil, atau AFR atau oil full ratio. Nah, jadi mesin yang baru ini lebih mengejar kehematan atau keiritannya, dan gesit atau fungsionalnya sebagai matic yang tidak dipacu untuk top speed. Jadi lebih cocok untuk harian yang kejar irit, bukan kejar top speed atau performa di RPM atas. Nah, jadi tergantung kebutuhan, kelemahan dan kelebihannya. Jadi kalau yang baru ini dia lebih cocok untuk santai dan hari-hari. Kalau yang lama itu masih lebih cocok atau lebih cocok untuk speed. Like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.